Ini adalah hari pertama ketika Maya memutuskan untuk hidup sepenuhnya. Cukup sudah, pikirnya. Aku seorang wanita, usiaku baru 35 tahun, dan aku berhak bahagia. Ia membuka situs web agen perjalanan di komputernya. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, ia memutuskan untuk memanjakan dirinya dan pergi berlibur selama seminggu bersama putranya ke tempat yang hangat. Gambar-gambar paket wisata yang berwarna-warni berkelebat di depan matanya. Ia bingung memilih. Rasanya ingin mencoba semuanya sekaligus. Setelah menelusuri penawaran tak berujung all-inclusive di Thailand, Singapura, dan negara-negara lain yang sudah biasa dikunjungi turis Indonesia, Maya akhirnya memilih destinasi domestik, Bali. Ia sering ke sana saat masih kuliah. Awalnya bersama teman-teman perempuannya, lalu bersama keluarganya putranya, Dava, dan suaminya, Bima. Bima bertemu Maya ketika usianya baru 25 tahun. Pria itu gagah, kaya, tampan, muda, dengan tahi lalat di dekat dagunya. Maya langsung jatuh hati dan memutuskan untuk mengikat hidupnya dengan pria itu. Awalnya, semua terasa seperti dalam novel roman picisan. Perjalanan, bunga, kebahagiaan tak berujung, lalu seorang anak. Namun, setahun setelah kelahiran Dava, segalanya perlahan mulai berubah. Bima tidak lagi pulang tepat waktu dari kantor, sering lembur hingga tengah malam. Perjalanan dinas suaminya berubah menjadi agenda bulanan, biasanya ke negara-negara Asia Tenggara. Maya dengan tegas menepis pikiran tentang adanya wanita idaman lain, tetapi Bima terus memberikan alasan baru. Percakapan mereka tidak membuahkan hasil. Suaminya selalu menyangkal semuanya. Meski begitu, Maya terus mencintainya. Ia meminta Bima untuk lebih sering di rumah, setidaknya demi Dava, tetapi suaminya juga tidak menunjukkan perhatian khusus pada putranya. Ia hanya memberi uang pada Maya dan menghilang. Suatu malam, ia kembali menghilang. Hanya saja, kali ini untuk selamanya. Hampir setiap hari, Maya kembali ke hari yang menentukan itu, memutar ulang setiap menit dalam ingatannya, dan pada awalnya ia hanya bisa menangis. Kemudian, air matanya seakan habis. Ia menahan diri sekuat tenaga agar tidak menunjukkan keputusasaan dan kesedihannya di depan Dava, yang hingga kini masih menganggap ayahnya sedang dalam perjalanan dinas yang panjang. Kemarin, Maya telah bertekad bahwa ini adalah terakhir kalinya ia memutar skenario itu di kepalanya. Malam itu, di bulan Februari, sudah 3 hari berturut-turut Maya berjalan mondar-mandir di apartemen dengan ponsel di tangannya. Bima pergi dinas ke Kalimantan dan seharusnya sudah kembali 3 hari yang lalu. Ponselnya tidak aktif, dan pesannya tidak dibalas. "Bunda, kenapa sedih?" tanya putranya yang berusia 5 tahun, Dava. "Bunda, Bunda tidak sedih. Kenapa kamu belum tidur?" Anak itu menghela napas, berbalik, dan berjalan gontai ke kamarnya. Dava tidak menyadari bahwa sesuatu telah terjadi pada ayahnya. Bima memang sangat jarang berinteraksi dengannya, dan dalam 6 bulan terakhir, ia bahkan tidak pernah masuk ke kamar putranya. Oleh karena itu, bagi Dava, ketidakhadiran sang ayah tidak mengubah apapun dalam kehidupan masa kecilnya yang biasa. Maya menelepon perusahaan tempat suaminya bekerja sebagai managing partner. Bima mengatakan bahwa mereka akan membuka perkebunan baru di Kalimantan, jadi ia harus terbang ke sana. Maya berhasil menghubungi direktur utama perusahaan. "Selamat siang, Pak Yudi," katanya dengan cemas. Ia pernah beberapa kali menghadiri acara perusahaan dan mengenal sang direktur. "Saya ingin menanyakan tentang perjalanan dinas suami saya. Apakah Bapak tahu bagaimana perkembangannya di sana? Soalnya, saya tidak bisa menghubungi Bima. Dia seharusnya sudah pulang 3 hari yang lalu." "Perjalanan dinas apa?" Direktur itu terkejut. "Maya, Anda bicara tentang apa?" Wanita itu nyaris menjatuhkan gagang telepon. "Bukankah perusahaan Bapak membuka perkebunan baru di Samarinda?" "Tidak. Kami tidak punya perkebunan apapun di Samarinda dan tidak ada rencana untuk itu."
Dan Bima sudah memberitahu saya bahwa ia akan mengambil cuti 2 minggu tanpa dibayar. Maya, saya benar-benar tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Cuti. Terima kasih. Bisik Maya dan menutup telepon. Ia perlahan duduk di sofa dan menutupi wajahnya dengan tangan. Kebohongan Bima kali ini sudah keterlaluan. Jika sebelumnya ia setidaknya mencoba berdalih, sekarang suaminya memutuskan untuk tidak pulang sama sekali dan mematikan telepon. Menahan hal seperti ini lebih lama lagi adalah di bawah martabatnya. Tentu saja, ia seharusnya pergi lebih awal, sejak tanda-tanda pertama adanya wanita lain. Tetapi demi Dava, Maya tetap bersama Bima. Suaminya bisa menjamin kehidupan yang layak, pendidikan, dan perjalanan untuk anak mereka. Jika meninggalkan Bima, Maya harus membesarkan anak sambil bekerja. Entah berapa lama ia akan bertahan dalam kondisi seperti itu, dan bagaimana nasib Dava. Meskipun, tentu saja, itu bukan satu-satunya alasan mengapa Maya enggan meninggalkan suaminya. Ia masih mencintainya, terlepas dari perilaku Bima yang menjijikkan. Tapi sekarang, ia harus memaksa dirinya. Cukup sudah direndahkan. Banyak wanita yang pergi dan berhasil membesarkan anak-anak, bahkan beberapa anak sekaligus. Dan dengan Dava, Maya pasti bisa mengatasinya. Pikiran-pikiran ini terputus oleh dering telepon. Entah kenapa, Pak Yudi menelepon kembali. Maya, ini saya lagi. Jadi, begini, saya baru saja ditelepon. Ya, Bima memang benar di Kalimantan, bukan di perkebunan. Direktur itu berbicara cepat dan ragu-ragu. Sepertinya, mungkin ini lebih baik tidak dibicarakan lewat telepon. Mungkin saya bisa ke tempat Anda sekarang? Maya setuju. Ia merapikan apartemen sebisanya dan menunggu Pak Yudi. Kantor perusahaan Bima hanya berjarak 10 menit dari rumah. Jadi tak lama kemudian bel pintu berbunyi. Setelah menyapa, direktur itu masuk ke apartemen. Mereka duduk di sofa dan terdiam selama sekitar 15 detik. Sang direktur seolah-olah tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat, tidak tahu harus mulai dari mana. Maya, ia memulai, sambil menghela napas berat. Jadi, Bima. Dia pergi ke pedalaman Kalimantan, ke Sungai Mahakam, untuk naik speedboat. Mereka sering pergi ke sana, Bima dan teman-temannya. Sering? Maya tak henti-hentinya terkejut dengan penemuan baru tentang kehidupan pribadi suaminya. Ya, tapi sekarang bukan itu masalahnya. Tepat setelah telepon Anda, seorang kolega masuk ke ruangan saya dan memberikan informasi dari sana. Di sana sedang ada arus sungai yang deras. Naik speedboat sebenarnya dilarang dalam kondisi seperti itu. Tapi apa? Katakan saja. Maya tidak tahan lagi. Tapi Bima tetap memutuskan untuk turun ke sungai. Dan speedboatnya terbalik, lalu ia terseret arus. Bagaimana mungkin? Wajah wanita itu memucat. Maya, Anda tidak apa-apa? Perlu saya panggil ambulans? Tanya Pak Yudi dengan cemas. Tidak perlu. Apakah dia meninggal? Masalahnya, ini terjadi di bagian sungai dengan arus bawah yang sangat kuat. Jadi, jasad Bima belum berhasil ditemukan. Tapi tim SAR mengatakan bahwa tidak ada harapan Bima akan ditemukan dalam keadaan hidup. Maya seolah dipukul benda tumpul. 15 menit yang lalu, ia mengutuk Bima dan bertekad akan meninggalkannya. Dan sekarang ia mengetahui bahwa suaminya telah meninggal. Maya menatap kosong ke depan. Di hadapannya, seperti dalam film bisu, berkelebat cuplikan-cuplikan kehidupan mereka. Pak Yudi pergi ke dapur dan membawakan segelas air. Tapi saya janji, direktur itu menenangkan Maya. Perusahaan akan membantu Anda dengan warisan dan semua urusan hukum. Tapi bagaimana mungkin jika jasad Bima belum ditemukan? Siapa tahu dia masih hidup. Seseorang bisa dinyatakan meninggal tanpa penemuan jasad. Saya mengerti keengganan Anda untuk menerima kehilangan ini. Tapi saya telah diyakinkan bahwa tidak ada peluang Bima untuk selamat. Maaf, Maya sudah tidak lagi mendengarkan apa yang dikatakan Pak Yudi.
Air mata mengalir deras dari matanya. Ia tidak tahu bagaimana harus melanjutkan hidup. Setelah sedikit menenangkan diri, ia mengantar direktur itu pulang dan duduk di dapur. Bunda, kenapa menangis? Maya tidak menyadari Dava masuk ke dapur. Bunda? Bunda tidak menangis. Hanya mata Bunda berair. Kenapa kamu belum tidur lagi? Aku dengar Bunda bicara dengan paman-paman. Itu paman dari kantor ayah. Di mana ayah? Ayah. Maya terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa selanjutnya. Memberitahu anak berusia 5 tahun tentang kematian ayahnya. Ia tidak mau. Menceritakan bahwa ayahnya telah pergi ke surga juga tidak. Maka, Maya memutuskan untuk mengulur waktu sampai Dava bertanya lagi tentang ayahnya. Ayah. Lagi-lagi sedang dalam perjalanan. Seperti biasa. Hanya saja kali ini. Dia akan lebih lama. Apa yang dia lakukan di sana? Dava berada di usia di mana anak-anak tak henti-hentinya bertanya, dan sekarang menjawab pertanyaan-pertanyaan ini terasa sangat sulit bagi Maya. Dia sedang membuka dunia-dunia baru, menjelajahi gunung, danau, laut. Singkatnya, bekerja dan berpetualang. Aku juga mau membuka dunia-dunia baru. Nanti kalau sudah besar, kamu boleh membuka apapun yang kamu mau. Sekarang kamu harus tidur. Kamu tahu kan, manusia paling banyak tumbuh saat tidur? Jadi, semakin cepat kamu tidur, semakin cepat kamu besar. Ayo, ke tempat tidur. Anak itu berjalan ke pintu, tetapi tiba-tiba berhenti, berbalik, dan mengajukan pertanyaan yang selama ini tidak pernah ia tanyakan selama perjalanan dinas Bima. Kapan ayah pulang? Bunda tidak tahu. Maya dengan susah payah menahan diri agar tidak menangis di depan anaknya. Masih sangat lama. Perjalanannya sulit dan panjang. Membuka dunia baru tidak bisa dalam seminggu. Kamu tahu kan? Dava mengangguk dan masuk ke kamarnya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, Maya bahkan sedikit bersyukur karena suaminya hampir tidak pernah memperhatikan anaknya. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana menjelaskan kejadian ini pada Dava jika Bima adalah ayah yang perhatian dan penyayang. Sekarang, ada kemungkinan bahwa setelah beberapa waktu, anak itu akan melupakan ayahnya sama sekali dan bahkan tidak akan bertanya lagi. Tentu saja, bertahun-tahun kemudian ketika Dava menjadi remaja, ia harus menceritakan seluruh kebenarannya. Tapi itu nanti. Sekarang, yang terpenting bagi Maya adalah menjaga psikologis anaknya semaksimal mungkin dan tidak membebaninya dengan berita yang mengkhawatirkan. Tapi bagaimana dengan dirinya sendiri? Perselingkuhan, kehidupan ganda, dan kelakuan Bima lainnya tidak meringankan kesedihannya atas kematian suaminya. Maya sudah tahu sebelumnya bahwa ia mencintai suaminya, tetapi sekarang perasaan itu terasa lebih kuat. Ia terjebak dalam perangkap psikologis. Jika pada saat ia bertekad untuk meninggalkan suaminya Maya bisa menekan perasaan dan keterikatannya dengan kemarahan dan sakit hati, sekarang hal itu tidak mungkin lagi. Ia tidak bisa marah dan membenci orang yang telah tiada. Perselingkuhannya seolah terhapus dari ingatannya. Ia hanya mengingat momen-momen positif dari hubungan mereka. Sebagian besar momen bahagia terjadi di awal kebersamaan mereka, dan kenangan dari masa itulah yang kini membanjiri pikiran Maya. Ia masuk ke kamar dan mengambil album keluarga dari rak. Setelah membolak-balik beberapa halaman, Maya melihat foto di mana mereka bersama Bima duduk di atas speedboat di suatu tempat di Kepulauan Seribu. Dulu, suaminya selalu membawanya dalam semua perjalanan dan dinasnya, termasuk saat naik speedboat. Dia seorang profesional, bisa mengemudikan speedboat dengan mata tertutup, kenang Maya sambil menyeka air mata. Bagaimana bisa dia membiarkan situasi mengerikan seperti itu terjadi? Ini sangat tidak seperti dia. Tidak mungkin. Aku harus menunggu sampai jasadnya ditemukan. Aku tidak bisa percaya ini. Wanita itu menutup album. Ia berhasil menenangkan diri selama beberapa menit, tetapi kemudian ia kembali merasakan kepahitan yang luar biasa. Maya hanya bisa menahan histerianya dengan memikirkan ketenangan putranya. Ia ingin lari ke suatu tempat,
Menelepon, berteriak, membunyikan alarm, menuntut agar pencarian suaminya dilanjutkan. Ia berpikir untuk menelepon Pak Yudi lagi, tetapi pada waktunya ia berhenti. Apa gunanya sekarang? Maya tidak akan bisa mempengaruhi jalannya pencarian. Meyakinkan seseorang bahwa suaminya tidak mungkin meninggal dengan cara konyol seperti itu karena ia pandai mengemudikan speedboat adalah hal yang bodoh. Ia kembali menenangkan diri dan duduk di sofa. Maya duduk dan bahkan tidak bisa memikirkan apapun lagi. Ia ingin segera tertidur dan bangun seperti biasa, melihat suaminya yang terburu-buru berangkat kerja, yang akan dengan pelan mengucapkan sampai jumpa dan kembali menghilang selama beberapa hari. Maya meneteskan beberapa tetes obat penenang dan berbaring. Ia gelisah, tidak bisa tidur. Maya terus mengulang dalam benaknya, berharap dan menunggu, berharap dan menunggu. Ia tidak mau melepaskan suaminya. Lebih tepatnya, Maya siap melepaskannya dari keluarganya, tetapi melepaskan Bima dari kehidupan ini, ia tidak sanggup. Obat penenang mulai bekerja, dan Maya akhirnya berhasil tertidur. Setiap hari, kata-kata berharap dan menunggu semakin jarang terdengar di kepalanya. Bima secara resmi dinyatakan meninggal, meskipun jasadnya tidak pernah ditemukan. Pak Yudi menepati janjinya. Ia membantu mengurus warisan, memberikan dukungan finansial, dan memberikan pekerjaan jarak jauh di perusahaannya. Maya berhasil menyeimbangkan antara membesarkan anak dan mencari nafkah. Namun, ia tidak pernah bisa melepaskan suaminya. 3 tahun berkabung secara de facto, Maya menahan diri dari istirahat dan hiburan, dan hanya tersenyum saat bersama putranya. Dava tetap menjadi satu-satunya arti dalam hidupnya. Dan begitulah 3 tahun berlalu. Di halaman situs web, seorang gadis ramah tersenyum sambil memegang tiket di satu tangan dan papan bertuliskan, "Liburan bahagia untuk seluruh keluarga" di tangan lainnya. Maya menghela napas berat dan menekan tombol beli. "Dava!" teriak Maya setelah melakukan pembelian. "Minggu depan kita terbang berlibur ke Bali." 7 hari ia bersiap untuk perjalanan bersama putranya. Persiapannya bukan hanya soal barang bawaan, tetapi juga soal penerimaan psikologis akan kehidupan barunya, citra barunya. Bukan citra janda yang berduka, yang suaminya pertama-tama menipunya selama beberapa tahun dan kemudian meninggal dalam kecelakaan, melainkan citra seorang wanita yang menjalani kehidupan sepenuhnya. Waktu berlalu sangat cepat, dan Maya bahkan tidak menyadari bahwa seminggu telah berlalu. Saatnya berangkat ke bandara. Sesampainya di sana, ia duduk di ruang tunggu. Terakhir kali Maya berada di bandara adalah bersama Bima 5 tahun yang lalu, ketika mereka menitipkan putranya pada neneknya dan memutuskan untuk berlibur seminggu di Singapura. Kenangan kembali membanjiri pikiran Maya, tetapi ia berhasil menepisnya. Maya menggandeng tangan Dava dan berjalan menuju area keberangkatan di tengah kerumunan orang yang tak berujung. Di dekat gerbang keberangkatan, kerumunan sudah berkurang, dan mereka duduk tepat di dekat gerbang mereka. Maya memandangi sesama penumpangnya yang juga menunggu penerbangan ke Bali. Sebagian besar orang tampak ceria, kemungkinan besar mereka akan berlibur. Sekelompok anak muda tertawa terbahak-bahak melihat video dari internet. 2 wanita lansia membolak-balik koran yang biasanya ada di rak bandara. Beberapa baris di belakang, duduk sepasang kekasih. Seorang gadis pirang berusia sekitar 25 tahun dan seorang pria bertopi lebar serta berkacamata. Sulit untuk menentukan usia pria itu karena ia duduk menghadap pasangannya dan sedikit menundukkan kepala, sehingga wajahnya sepenuhnya tertutup oleh topi. Pria itu dengan antusias menceritakan sesuatu kepada gadis itu, tetapi dari raut wajahnya, tidak bisa dikatakan bahwa ia tertarik. Ia sibuk dengan ponselnya dan tidak bereaksi sama sekali terhadap ceritanya. Maya tidak melanjutkan pengamatannya terhadap hubungan menarik antara pria bertopi dan pasangannya, dan beralih ke ponselnya sendiri. 15 menit kemudian, seorang penyiar mengumumkan panggilan naik pesawat. Maya dan Dava sampai di kursi mereka. Anak itu duduk di dekat jendela, dan ibunya di sebelahnya. "Dava, ini penerbangan sadarmu yang pertama," kata sang ibu dengan gembira kepada putranya.
Terakhir kali mereka terbang bersama dengan pesawat adalah ketika Dava belum genap berusia 2 tahun. Keren banget Bunda. Senangnya kita terbang bersama. Kamu mungkin tidak ingat bagaimana rasanya terbang dulu, tanya Maya, dan dengan ngeri menyadari bahwa seharusnya ia tidak menanyakan hal itu. Anak itu berpikir sejenak sambil menatap keluar jendela. Tidak, sama sekali tidak ingat. Maya menghela napas lega. Ia khawatir dalam ingatan Dava akan muncul beberapa gambaran yang terkait dengan ayahnya. Selama 3 tahun terakhir, anak itu hampir tidak pernah mengingat ayahnya. Hanya bertanya pada awalnya tentang perjalanannya untuk menjelajahi dunia baru. Maya mengarang cerita-cerita tentang kelompok ayahnya yang terjebak karena cuaca buruk, bahwa mereka bertemu orang-orang yang tidak biasa, dan banyak lagi omong kosong dongeng lainnya. Dava tumbuh besar, dan pertanyaan tentang ayahnya semakin berkurang. Selama 1,5 tahun terakhir, ia bahkan tidak pernah menanyakannya sama sekali. Tapi Maya tetap terus-menerus khawatir, karena teman-teman sekelasnya mungkin akan bercerita tentang ayah mereka, yang bisa memicu pertanyaan baru dari Dava tentang ayahnya sendiri. Untungnya bagi Maya, hal itu tidak terjadi. Mungkin karena ia kenal dengan ibu-ibu teman Dava, dan ibu-ibu itu, yang mengetahui situasi Maya, meminta anak-anak mereka untuk tidak mengangkat topik ayah di dekat Dava. Atau mungkin ia hanya beruntung. Tapi ia tahu bahwa dalam beberapa tahun ke depan, ia tetap harus berbicara serius dengan putranya. Maya bahkan pernah berkonsultasi dengan psikolog tentang cara terbaik melakukannya. Ia disarankan berbagai trik psikologis, tetapi ia tidak menemukan yang cocok. Bunda, lihat, kita di atas awan. Anak itu mengagumi penerbangannya. Maya menatap putranya dan teringat penerbangan mereka bersama Bima dan Dava. Anak itu saat itu duduk di pangkuan Bima dan dengan tenang memandang keluar jendela. Anak-anak lain berteriak di seluruh kabin, tetapi Dava duduk diam di pangkuan ayahnya. Maya saat itu memandangi mereka dan tidak bisa berhenti bersukacita atas keharmonisan keluarga seperti itu. Ia tidak pernah menyangka bahwa penerbangan keluarga seperti itu dengan putranya adalah yang terakhir. 1,5 tahun kemudian, ia dan Bima juga terbang berlibur. Tetapi sudah tanpa Dava. Saat itu, dalam hubungan Maya dan Bima sudah mulai ada kesalahpahaman dan kecurigaan pertama, dan tujuan perjalanan liburan itu adalah untuk mendekatkan diri. Tetapi upaya itu tidak berhasil. Bahkan sebaliknya, setelah liburan hubungan mereka semakin memburuk. Maya memanggil pramugari dan meminta air. Ia sangat tidak ingin kembali ke kenangan tentang suaminya, tetapi ingatan mempermainkannya dengan kejam. Maya kembali merasa cemas. Ia bahkan merasa kesal pada dirinya sendiri karena melanggar keputusannya sendiri untuk memulai hidup baru. Tapi tidak apa-apa, harus dicoba lagi. Maya minum air, menutup mata, dan mencoba untuk tidur. Bunda, Bunda, aku mau ke toilet. Putranya membangunkan ibunya. Ayo, Bunda antar. Bunda, aku sudah cukup besar untuk mencari toilet di pesawat. Usiaku sudah 8 tahun. Lagi pula, Tante pramugari tadi sudah menunjukkan, kalau ada apa-apa, aku akan tanya dia. Pintarnya anak Bunda, kata Maya dan membiarkan putranya lewat. Ia mengantar Dava dengan pandangannya. Anak itu dengan percaya diri berjalan ke bagian depan pesawat, di mana ia disambut oleh pramugari yang menunjukkan ruang toilet. Maya, setelah memastikan putranya sampai di tempat tujuan, mulai melihat keluar jendela. Pesawat sudah lama mencapai ketinggian yang diinginkan dan terbang dengan stabil. Tetapi semenit kemudian, terdengar suara. Para penumpang yang terhormat, ini Kapten Pilot. Kita mendekati zona turbulensi dan mungkin akan ada sedikit guncangan di pesawat. Kami mohon Anda untuk tetap tenang. Situasi ini normal. Dalam semenit semuanya akan berhenti. Belum selesai pilot mengucapkan kata-kata itu, pesawat mulai bergetar. Dava, anakku, pikir Maya tentang putranya. Dia pasti akan ketakutan di sana. Ibu itu bangkit dari kursinya dan hendak berjalan ke ruang toilet, tetapi terdengar suara wanita dari belakang. Ibu, silakan duduk kembali di kursi Anda.
Kita berada di zona turbulensi dan peraturan keselamatan mengharuskan. Pramugari itu ingin mendudukkan Maya di kursinya, tetapi Maya memotongnya. Anak saya di sana. Saya harus ke sana. Jangan khawatir. Dia akan baik-baik saja. Pada saat itu, Dava keluar dari toilet. Ia dengan tenang berjalan menuju barisannya, tetapi tiba-tiba berhenti. Setelah berdiri sejenak, ia berjalan lebih cepat. Ketika Dava sudah sangat dekat, Maya melihat wajahnya yang pucat dan ketakutan. "Bunda," katanya dengan suara gemetar. "Dava, kamu kenapa? Takut ya?" Ini namanya turbulensi. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Maya mengira ketakutan putranya disebabkan oleh guncangan yang tiba-tiba. "Bunda," ulang Dava, hampir berbisik. "Di sana ada ayah. Duduk dengan tante-tante." Maya dengan cepat mempersilakan putranya duduk di kursinya. "Sayang, kamu bicara apa? Mungkin kamu salah lihat." "Tidak. Aku lihat dengan jelas. Hanya gaya rambutnya yang beda. Tapi itu benar dia. Coba Bunda lihat. Kamu pasti sangat lelah karena penerbangan yang lama. Tidurlah. Ayo, sandaran kursimu Bunda turunkan dan kamu bisa tidur." "Bunda tidak percaya padaku?" "Bukan tidak percaya. Percaya. Hanya saja, kamu tahu, di dunia ini ada begitu banyak orang, dan beberapa di antara mereka bisa sangat mirip. Jadi, kemungkinan besar kamu bertemu dengan paman yang sangat mirip." "Aku tahu pasti itu dia," kata anak itu, melipat tangannya dan menatap keluar jendela. Maya menyadari bahwa mencoba meyakinkan putranya sia-sia. Terlebih lagi, sulit baginya untuk mempertahankan nada suara yang tenang dan santai, berpura-pura di depan putranya bahwa semuanya baik-baik saja. Di dalam hatinya, ia jauh lebih cemas daripada Dava. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa tidak mungkin ada Bima yang duduk di sana. Mungkin kenangan dari penerbangan masa kecil itu muncul kembali, dan karena itu ia merasa seolah-olah ayahnya terbang di suatu tempat di sana. Tampaknya, untuk memastikan hal ini cukup mudah. Cukup berdiri, berjalan ke toilet dan kembali. Tapi Maya tidak berani melakukannya. Bagaimana jika di sana benar-benar duduk seseorang yang sangat mirip Bima? Itu bisa benar-benar membuatnya kehilangan keseimbangan. Selama sisa penerbangan, Maya tidak beranjak dari tempat duduknya. Ia bahkan takut untuk sekadar menoleh ke arah lorong. 1,5 jam kemudian, pesawat mulai turun, dan 20 menit kemudian mendarat dengan selamat. Para penumpang bergegas bangkit dari kursi mereka dan mulai mengambil barang-barang dari kompartemen atas, padahal pesawat bahkan belum berhenti di dekat Garbarata. Maya bukan termasuk kelompok orang yang selalu terburu-buru dan tidak ingin berdiri selama 5 menit berpakaian di lorong bersama putranya. Ia memutuskan untuk menunggu sambil duduk sampai pintu dibuka, dan sebagian besar orang meninggalkan pesawat. Maya duduk dengan tenang dan mengamati orang-orang yang berdiri. Pada saat itu, seorang pria di salah satu barisan depan bangkit dari kursinya dan meraih barang-barangnya. Maya langsung menyadari bahwa pria inilah yang Dava kira sebagai ayahnya. Pria itu memang sangat mirip Bima, hanya wajahnya sedikit lebih berisi dan potongan rambutnya lebih pendek. Ia meraih topinya, dan Maya melihat tahi lalat di dekat dagunya. "Ini tidak mungkin," pikirnya. "Tidak, ini pasti mimpi. Kebetulan yang konyol. Aku tidak mau percaya ini. Ini gila." Maya gemetar. Sangat sulit baginya untuk menyembunyikan emosinya, tetapi demi putranya ia melakukannya. Sementara itu, pria itu mengenakan topinya yang lebar, menggandeng tangan gadis pirang itu, dan juga berdiri di lorong. Topi itu kembali menutupi wajahnya dari pandangan Maya. Orang-orang mulai keluar, dan beberapa menit kemudian ia menyuruh Dava bersiap-siap. Maya sengaja menunggu lebih lama dari biasanya agar tidak sengaja bertemu dengan pria itu. Setelah keluar dari pesawat melalui Garbarata, ia tidak bisa melewati seorang petugas maskapai yang berdiri di dekat konter. Maya tahu bahwa gadis ini bertanggung jawab atas penerbangan lain, tetapi ia perlu sedikit meluapkan emosi dan memproses situasi ini. "Maaf,
Bisakah saya tahu apakah ada seseorang yang terbang bersama saya? Maaf, Bu, tapi saya sedang menunggu keberangkatan penerbangan lain. Tapi secara teori, Anda bisa membuka basis data, kan? Ini kan maskapai yang sama. Secara teori bisa, tapi itu berarti saya melanggar undang-undang data pribadi. Mak, saya mohon pengertiannya. Mungkin. Maya membungkuk ke telinga petugas itu dan berbisik agar tidak didengar Dava. Di sana terbang suami saya, yang beberapa tahun lalu hilang tanpa jejak. Gadis itu pertama-tama memandang Maya, lalu Dava. Tampaknya, tatapan anak itu mampu meluluhkan prinsipnya, dan ia memutuskan untuk melanggar aturan. Gadis itu mengetik sesuatu di layarnya dan berkata, "Sebutkan nama lengkapnya." Bima Prawira. Di penerbangan Anda tidak ada orang dengan nama itu. Sudah? Saya turut prihatin, tapi saya mohon Anda untuk menyingkir dan tidak menceritakan kepada siapapun tentang apa yang saya lakukan. Oh, tentu. Jawab Maya bingung. Maaf. Ia menggandeng tangan Dava dan perlahan berjalan ke ruang pengambilan bagasi. Maya memandangi ban berjalan hitam tempat koper-koper bergerak perlahan. Dari sudut matanya, ia kembali melihat pria bertopi itu. Ia sudah mengambil bagasinya dan bersama pasangannya berjalan menuju pintu keluar. Syukurlah itu bukan dia, pikir Maya. Kalau tidak, aku tidak tahu apa yang akan kulakukan. Bisa ada kebetulan seperti itu. Ya, tapi tahi lalatnya. Tidak, aku harus melupakan semua ini secepat mungkin dan fokus pada liburan. Setelah mendapatkan koper, ibu dan anak itu keluar dari bandara dan naik taksi ke hotel. Maya suka kamarnya. Dari jendela terbuka pemandangan laut yang indah. Ia keluar ke balkon, menarik napas dalam-dalam, dan dalam benaknya melepaskan situasi hari ini. Hidup baru berlanjut. Di depan ada banyak hari liburan, matahari, dan laut, dan tidak ada pertemuan kebetulan yang bisa menggangguku lagi, pikir Maya. Masuk ke kamar, dan berbaring di tempat tidur yang luas. 3 hari pertama liburan bagi Maya dan putranya berjalan dengan sangat baik. Cuacanya bagus, di pantai selalu ada kursi berjemur yang kosong. Satu-satunya hal adalah pada malam hari kadang-kadang terdengar suara orang bertengkar dari tetangga, tetapi itu tidak mengganggu tidur Maya maupun putranya. Di malam hari, Maya suka berdiri di balkon dan memandangi laut. Itu baginya semacam meditasi harian. Ia merasa tenang memandangi matahari terbenam di kejauhan di permukaan air. Pada malam hari keempat, Maya seperti biasa keluar ke balkon. Hari itu berawan, dan menikmati matahari terbenam tidak akan terlalu bisa. Maya sudah hendak pergi ketika tiba-tiba mendengar penghuni kamar di lantai bawah keluar ke balkon. Mereka berbicara dengan nada tinggi, dan Maya menduga bahwa ini adalah pasangan yang sama yang bertengkar di malam hari. Siska, apa ada hal lain dalam hidup ini yang menarik bagimu selain uang? Tanya pria itu dengan keras. Tentu saja. Tapi agar aku tertarik pada sesuatu, aku harus dicukupi dulu. Teriak gadis itu sebagai jawaban. Maya memutuskan untuk tetap di sana. Bukan karena ia suka menguping. Tetapi kali ini ia menjadi penasaran sampai sejauh mana kurang ajarnya gadis muda itu. Selain itu, suara pria itu terdengar familiar baginya. Memangnya aku tidak mencukupimu? Lanjut pria itu bertanya. Kamu bercanda? Kamu membawaku ke tempat kumuh ini, di Bali yang entah di mana. Aku butuh Siprus, Maladewa, Eropa. Mengerti? Tapi Siska, ini bukan tempat kumuh. Ini hotel bintang 4. Kalau dulu om-om lamamu memanjakanmu dengan Maladewa, itu karena mereka hanya menginginkan tubuhmu. Dan kamu butuh apa lagi? Tentu saja. Aku mencoba mengajarimu sesuatu. Menjelaskan, membuatmu sedikit lebih pintar. Dasar membosankan, katanya pria muda. Tapi kelakuanmu seperti kakek-kakek kolot. Aku kakek-kakek? Baiklah. Suara pria itu menjadi sedikit lebih pelan. Tapi akan kuberitahu rahasia. Kamu juga tidak bertambah muda.
Dan seiring bertambahnya usia, apa yang membuat pria-pria kaya mengejarmu akan hilang. Lalu apa yang tersisa? Kamu akan menjadi wanita 40 tahun dengan otak anak 12 tahun. Maya membeku. Ketika pria itu berbicara lebih pelan, ia menyadari bahwa itu adalah suara suaminya, Bima. Tidak mungkin salah. Ia tidak langsung mengenalinya hanya karena ia hampir tidak pernah melihat suaminya berteriak. Semua pertengkaran dan kesalahpahaman mereka berlangsung entah dengan pelan atau dalam diam. Terkadang, keheningan bisa lebih menyakitkan daripada teriakan. Dan dalam pernikahan Maya dan Bima, kedua belah pihak memahaminya. Tetapi ketika pria di lantai bawah mengucapkan lalu apa yang tersisa, Maya tidak ragu lagi. Itu adalah frasa favorit Bima. Ia menggunakannya dalam setiap perdebatan dan setiap percakapan sulit, seolah-olah bertanya pada lawan bicaranya. Kamu sekarang tidak setuju denganku. Lalu apa yang akan terjadi? Apa yang tersisa? Tetapi pada lawan bicara Bima hari ini, tampaknya itu tidak berpengaruh sama sekali. Ia tertawa terbahak-bahak. Kamu sadar tidak apa yang kamu katakan? Di usia 40 tahun, aku akan terlihat lebih baik daripada semua mantan dan pacar masa depanmu digabungkan, katanya sambil tertawa dan keluar dari balkon, membanting pintu dengan keras. Pria yang diduga Bima itu masih berdiri sejenak, membuka pintu, mulai mengatakan sesuatu, dan masuk ke kamar. Maya terkejut. Ia ingin mendengar suara itu lagi untuk memastikan dugaannya. Dava, Bunda ada urusan sebentar lagi kembali, kata Maya pada putranya. Keluar dari balkon, ia menuju pintu depan, berlari ke koridor, memanggil lift yang sialnya lama sekali tidak datang. Kemudian Maya berlari ke tangga, turun satu lantai, dan menemukan kamar yang berada tepat di bawah kamar mereka. Melupakan semua aturan sopan santun, Maya menempelkan telinganya ke pintu. Betapa rasa ingin tahu seorang wanita bisa membawanya. Pasangan itu terus bertengkar. Kamu tidak takut aku pergi begitu saja darimu sekarang? Kamu mau pergi kemana? Siska. Kemana saja? Memangnya di Bali tidak ada pria kaya? Pasti ada yang lebih kaya darimu. Nanti kamu akan menyesali kata-katamu. Tapi sudahlah. Aku tidak peduli lagi. Pergi kemanapun kamu mau dan dengan siapapun kamu mau. Aku tidak peduli padamu dan pria-priamu. Dasar tua bangka miskin. Nanti juga kamu yang akan merangkak kembali padaku. Minta maaf. Berlutut memohon aku kembali. Kamu boleh berpikir apa saja. Tidak akan ada yang merangkak mengejarmu. Dasar. Merasa seperti putri raja. Oh, tidak akan. Kalau begitu, selamat tinggal, kata gadis itu, dan berjalan dengan langkah keras menuju pintu. Maya nyaris tidak sempat menempel ke dinding. Gadis itu berlari keluar dari kamar dan berlari ke lift, tidak memperhatikan Maya. Mengerikan sekali. Apa yang sebenarnya kulakukan? Berdiri di dinding, bersembunyi dari pasangan yang baru saja kuping selama beberapa menit. Memalukan. Begitu Bima akan mencelanya. Tetapi secara perasaan, ia tahu bahwa semua kegiatan menguping ini beralasan. Kebetulan seperti ini tidak mungkin terjadi. Pertama di pesawat, lalu tahi lalat, dan sekarang suaranya. Entah Maya sudah gila, atau di balik dinding itu sekarang benar-benar ada suaminya yang telah meninggal. Tapi jika hanya ia yang melihat Bima dalam pria itu masih bisa dituduhkan pada akal sehat yang terganggu. Tapi Bima juga dikenali oleh Dava. Dan anak-anak tidak bisa dibohongi. Tentu saja, beberapa anak suka mengarang citra yang tidak ada. Teman khayalan. Tetapi Dava bukan tipe seperti itu. Jika ia mengatakan bahwa ia melihat sesuatu, berarti ia benar-benar melihat sesuatu. Maya memutuskan untuk berjalan ke jendela di ujung koridor. Ia perlu mengatur napas setelah pengalaman seperti itu, tetapi ia tidak bisa beristirahat lama. Pintu kamar terbuka dan seorang pria keluar. Maya nyaris tidak sempat berbalik ke jendela agar tidak ketahuan lebih awal. Dalam pantulan jendela, ia melihat pria itu mengunci kamar dengan kartu dan berjalan ke lift. Ketika ia menunggu lift, Maya memutuskan untuk mengikutinya.
Ia berlari ke tangga dan turun dengan cepat, ingin mengejar lift. Ia berhasil. Mereka berdua, pria itu dan Maya, sampai di lantai pertama kira-kira pada waktu yang sama. Maya memandangnya dari belakang. Jika dihilangkan beberapa kilogram berat badan dan beberapa uban di kepala, itu adalah Bima persis. Pria itu mengenakan kaos dan celana pendek, jadi tidak sulit bagi Maya untuk mengenali suaminya yang telah meninggal dari penampilan fisiknya. Ia mengikutinya dari jarak 10,15 meter, tidak mengerti tujuan dari pengintaian ini, tetapi sesuatu mendorongnya untuk terus berjalan. Pria itu sampai di bar, mengambil koktail, dan duduk di dekat meja bar. Permainan detektif semakin membuat Maya tertarik. Ia menaikkan kerah blusnya, mengacak-acak rambutnya, dan mengenakan kacamata hitam yang tergantung di dadanya. Maya juga mendekati meja bar dan, dengan suara yang dibuat lebih rendah dari biasanya, memesan mojito. Ia meminumnya selama sekitar 5 menit, sementara pria yang mirip Bima itu menenggak beberapa sloki tequila, diselingi dengan beberapa koktail. 10 menit kemudian, minuman itu tampaknya mulai bereaksi. "Mbak, tolong katakan." Maya tersentak. Ia sadar bahwa Bima berbicara kepadanya. "Tidak ada orang lain di meja bar. Kenapa kalian begitu?" Pria itu terdiam, mencoba mencari kata. "Begitu apa?" tanya Maya dengan suara rendah. "Rumit." Bima memilih kata yang paling tidak menyinggung. "Mungkin itu hanya perasaan Anda. Semuanya jauh lebih sederhana." Nah, ini dia solidaritas wanita. Anda sama sekali tidak tahu situasi saya, tapi sudah bilang kalau itu hanya perasaan saya. "Saya bisa menebaknya," jawab Maya, menatap tajam ke gelasnya yang kosong. Ia takut untuk menoleh ke pria itu. "Dan apa yang Anda tebak? Jelas Anda bertengkar dengan pacar Anda. Mungkin dia bahkan lari dari Anda, bersikap kasar, menghina Anda. Dan sekarang Anda mencari dukungan, mencari seseorang yang akan mengatakan bahwa Anda benar, bahwa dia adalah gadis bodoh dan tidak mengerti apa-apa dalam hidup ini." Maya tanpa ragu menggunakan hasil pengupingannya. "Anda sangat jeli. Saya bahkan sedikit terkejut. Intuisi wanita memang ada, tapi saya harus mengecewakan Anda." "Kenapa begitu?" "Saya tidak akan mengatakan betapa baiknya Anda dan betapa buruknya para gadis. Mungkin dalam kasus Anda, gadis itu memang bodoh, tetapi Anda tidak jauh lebih pintar." "Wah, Anda berani sekali." "Maaf, saya tidak bermaksud menyinggung Anda." Maya sendiri tidak menyadari bagaimana ia beralih ke nada kasar. "Tidak. Tolong jelaskan apa maksud Anda." Maya menghela napas dan menyadari bahwa ia harus mengatakan apa yang sebenarnya ia pikirkan tentang pria seperti Bima. "Yah, Anda para pria kan tidak ada yang memaksa memilih gadis muda dan bodoh. Anda sendiri yang meninggalkan wanita pintar dan dewasa, berselingkuh, lalu mengeluh bahwa mereka hanya menginginkan uang. Anda membaca saya seperti buku terbuka. Tapi, Anda tahu, ada juga hormon yang membuat kami memilih yang muda." Terdengar seperti alasan konyol. Kemampuan untuk melawan dan menahan naluri hewani itulah yang membuat manusia berbeda dari kera. "Anda kan manusia?" "Sepertinya begitu." "Nah, jadi untuk apa cerita dongeng tentang hormon ini?" "Tapi mungkin saya sudah keterlaluan." "Tidak. Saya sendiri yang bertanya pada Anda." Bima memesan 1 sloki lagi dan menenggaknya dalam sekali teguk. "Wah, saya mabuk berat. Maaf, boleh 1 pertanyaan lagi?" "Silakan." "Nah, jika Anda begitu pintar dan tahu segalanya, katakan pada saya apa yang harus saya lakukan selanjutnya." "Saya tidak tahu." "Belajar menahan hormon Anda. Tapi saya pikir besok atau lusa pacar muda Anda akan kembali pada Anda. Apa yang harus dilakukan dengannya selanjutnya adalah pilihan Anda." "Saya bukan psikolog. Mungkin saya harus mengusirnya?" "Mungkin," jawab Maya, tidak mengerti tujuan dari percakapan ini. Suatu daya tarik pada Bima tidak membiarkannya pergi begitu saja, tetapi menuntutnya untuk melanjutkan percakapan, meskipun itu berisiko terbongkar. "Dengar,
Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Tanya pria itu tepat pada saat Maya memikirkan tentang terbongkar. Saya rasa tidak. Saya baru pertama kali di sini. Nada suara Anda sangat familiar bagi saya. Mungkin Anda salah orang. Maya tersadar dan memutuskan untuk segera pergi. Baiklah, semoga sukses dalam kehidupan pribadi Anda. Saya harus pergi. Kita akan bertemu lagi. Mungkin. Maya keluar dari bar dan memanggil lift. Ia sadar bahwa yang menyelamatkannya dari terbongkar hanyalah karena Bima sudah terlalu banyak minum. Ya, ia sudah tidak lagi meragukan bahwa pria ini adalah Bima. Jika sebelum percakapan ini masih ada kemungkinan bahwa suaminya yang telah meninggal memiliki saudara laki-laki dengan penampilan dan tahi lalat yang mirip, sekarang ia yakin bahwa ini bukan saudara laki-laki. Intonasi, tatapan, suara, tingkah laku. Terlebih lagi, ia ingat bagaimana penampilan Bima saat mabuk. Ia tidak pernah membuat onar, hanya menjadi sedikit lebih banyak bicara. Dan perilakunya dengan para gadis tidak berubah selama 3 tahun. Gonta-ganti pasangan. Hari ini bertengkar dengan pasangannya, dan langsung bercakap-cakap mesra dengan Maya. Sifat yang sama. Sekarang Maya harus memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mengungkapkan diri? Untuk apa? Lalu apa yang tersisa? Seperti yang akan ditanyakan Bima. Hanya untuk menatap matanya? Apa saja yang belum ia lihat di matanya selama bertahun-tahun hubungan mereka? Tapi di sisi lain, hanya karena penasaran. Mengapa ia melakukan hal itu padanya? Apakah alasannya karena ia ingin pergi ke keluarga lain dengan cara seperti itu? Tapi kalau begitu, ia bisa saja meninggalkannya. Bukan membuatnya menderita, merindukan, dan menangis tanpa henti selama 3 tahun. Dasar bajingan, pikir Maya saat masuk ke kamarnya. Ia sendiri tidak menyadari bagaimana reaksinya terhadap pemikiran tentang Bima telah berubah. Jika di pesawat ia gemetar, nyaris tidak bisa menahan histerianya, ingin lari ke suatu tempat, sekarang ia benar-benar tenang dan percaya diri. Ia tidak ingin dengan cara apapun secepat mungkin mengungkapkan dirinya pada Bima. Satu-satunya hal yang mengganggunya adalah rasa penasaran. Apakah ada orang lain dari kehidupan masa lalu Bima yang tahu bahwa ia masih hidup? Siapa namanya sekarang jika di bandara petugas tidak menemukannya dalam daftar penumpang? Setelah pemikiran ini, Maya memiliki 2 pilihan. Pertama, cukup bersukacita bahwa orang itu masih hidup. Tidak meninggal. Menjalani kehidupan yang tenang, lebih sering bersukacita, berlibur, memanjakan diri. Beberapa tahun kemudian, mengatakan pada putranya bahwa ayahnya pergi begitu saja dari keluarga dan tidak ada yang tahu di mana dia. Tidak diketahui mana yang lebih buruk bagi psikologis anak. Kesedihan karena menyadari bahwa ayahnya telah meninggal atau sakit hati karena ayahnya telah mengkhianatinya. Maya merasa pilihan kedua lebih baik. Pada akhirnya, ia akan menemukan pria lain yang akan menggantikan ayah kandung Dava. Pilihan kedua, bertemu dengan Bima tanpa menyembunyikan identitasnya. Maka akan ada percakapan yang sulit, penjelasan, pembelaan diri, mungkin harus berhadapan dengan pacar barunya. Tetapi bahaya terbesar dengan pilihan ini adalah perasaan Maya. Perasaannya bisa mempermainkannya dengan kejam, membuatnya kembali merasakan cinta pada Bima. Tapi Maya menolak pilihan seperti itu. Berkabung untuk suami yang meninggal secara tragis sambil mengenang saat-saat bahagia dalam kehidupan bersama mereka adalah satu hal. Melihat di hadapannya seorang pembohong, pengkhianat, dan bajingan adalah hal lain. Cinta macam apa yang bisa ada untuk orang seperti itu? Maya tidak bisa memutuskan pilihan mana yang akan ia ambil. Ia memandangi Dava yang sedang tidur, menyelimutinya dengan lebih baik, dan menghela napas dalam-dalam. Keesokan harinya, Maya dan putranya seperti biasa bersiap-siap ke pantai. Cuaca membaik dan mereka harus segera pergi untuk mendapatkan kursi berjemur. Di bagian pantai Laut Jawa ini hanya ada tamu hotel, jadi tidak terlalu ramai seperti biasanya di resor-resor populer. Tetapi saat cuaca bagus, kursi berjemur bisa cepat terisi.
Maya berdiri di depan cermin dan memutuskan apa yang akan ia kenakan. Ia memutuskan untuk berjaga-jaga dan mengambil kacamata hitam lain yang jauh lebih lebar, menutupi hampir setengah wajahnya. Selain kacamata, Maya mengenakan topi besar. Ia tidak hanya melindungi diri dari matahari. Jika Bima tinggal tepat di bawahnya, kemungkinan pertemuan kebetulan terlalu besar. Maya masih belum memutuskan apakah akan mendekati mantan suaminya atau tidak. Jadi untuk sementara, ia tetap menyamar. Setelah bersiap, ia menggandeng tangan Dava dan berjalan ke lift. Lift baru datang setelah beberapa menit. Sepertinya semua tamu pagi itu memutuskan untuk pergi ke pantai. Maya dan putranya masuk ke lift. Lift berhenti di lantai bawah, pintu terbuka, dan seorang gadis dengan rambut dicat masuk. Gadis yang sama, pasangan Bima. Kali ini ia berdiri tanpa telepon dan dengan wajah kesal. Masih lama lagi nunggunya. Dasar pada bikin anak, terus lift jadi penuh, katanya dengan suara yang tidak menyenangkan. Mbak, Anda bisa sopan sedikit? Lift untuk semua lantai hanya ada satu. Tamunya banyak. Saya menunggunya sama seperti Anda, jawab Maya dengan tenang. Saya tidak peduli kamu nunggu berapa lama. Gadis itu menatap Maya dengan tatapan sinis. Pakai baju butut begitu, masih berani ngomong sama saya. Entah kenapa, Maya sama sekali tidak terganggu dengan apa yang dikatakan pasangan Bima. Ia merasa lebih superior untuk membalas hinaan dengan hinaan. Maya hanya menutup telinga Dava, dan mereka diam-diam sampai di lantai pertama. Di lobi hotel, suasana ramai. Gadis sinis itu langsung hilang di keramaian, yang membuat Maya senang, karena kemungkinan besar pasangan Bima itu menuju ke mantan suaminya. Sesampainya di pantai, Maya menyadari bahwa ia benar 2 kali. Kemarin malam ia mengatakan pada Bima bahwa gadis itu akan kembali padanya. Ternyata bahkan lebih cepat dari yang Maya duga. Dan pasangan itu memang menuju ke pantai, ke Bima, yang tugasnya rupanya adalah mencari kursi berjemur yang kosong. Sialnya, 2 kursi berjemur kosong lainnya berada di dekat kursi yang ditemukan Bima. Mereka berada beberapa baris di belakang, dan jika mau, bisa melihat orang-orang yang berbaring dan bahkan mendengar percakapan mereka. Tidak ada pilihan lain. Maya tidak ingin merusak liburannya dan putranya, jadi ia dengan hati-hati berjalan ke kursi berjemur yang kosong. Terlebih lagi, dengan penyamarannya, tidak ada yang perlu ditakutkan. Ia dengan santai bersiap, mengoleskan Dava dengan krim tabir surya, dan berbaring di kursi berjemur. Tidak perlu menunggu lama untuk sesuatu yang menarik. Gadis itu mulai memarahi Bima hampir seketika. Kamu tidak bisa cari tempat yang lebih dekat ke laut, keluhnya. Ini yang paling dekat. Untuk lebih dekat ke laut, kita harus bangun lebih pagi. Bukan tidur sampai jam 11. Oh, siapa yang bicara? Siapa yang mabuk sampai jam 2 pagi kemarin? Bukan kamu? Aku tidak tidur menunggumu, makanya tidak bisa bangun lebih pagi. Aku ingatkan kamu, sayangku, bahwa kamu pergi dariku kemarin. Mana aku tahu kamu akan kembali ke kamar 2 jam kemudian? Ini akan menjadi pelajaran bagimu, agar kamu takut kehilanganku. Bima tidak menjawab apa-apa, tetapi gadis itu tidak berhenti. Aku sudah berbaik hati, melupakan semua sakit hati, melupakan kebohongan dan hinaanmu. Kapan aku menghinamu? Liburan ini bukan hinaan? Hotel jelek ini? Kamu tahu berapa lama aku menunggu lift sialan itu hari ini? Naik dengan ibu-ibu janda. Setelah kata-kata itu, Maya memutuskan untuk berhenti mendengarkan pertengkaran pasangan itu, melepas topinya, dan menundukkan kepala. Tetapi suara-suara itu masih sampai ke kursi berjemurnya. Kapan kamu akan berhenti menjadi begitu pemarah? Jawab Bima dengan pelan. Kapan kamu akan berhenti menjadi begitu? Oh, lihat dirimu sendiri. Kamu mirip siapa? Maya dengan hati-hati mengangkat kepalanya dan memandang Bima. Ia sendiri menjadi penasaran Bima mirip siapa. Melihat wajah mantan suaminya, ia sedikit ketakutan. Bima pucat, matanya gelisah, dan tangannya seolah tidak menurutinya.
Tampaknya di bar kemarin ia memang duduk sangat lama. "Siska, aku perlu berbaring," kata Bima dan jatuh pingsan di kursi berjemur. "Bima!" teriak gadis itu. "Kamu kenapa? Tolong! Siapapun! Tolong dia!" Seketika, kejengkelan Siska, pasangan Bima, berubah menjadi ketakutan. Dari wajahnya terlihat bahwa ia benar-benar takut pada prianya. Sumber ketakutan ini tidak jelas. Apakah gadis itu takut kehilangan orang yang dicintainya? Atau ia takut kehilangan dompet yang menafkahinya? Tetapi bagi Bima, ketakutannya tidak ada artinya. Siska hanya berteriak ketakutan dan tidak melakukan tindakan nyata untuk membantu. Kemudian Maya melompat dari kursi berjemurnya dan menghampiri Bima. Ia memeriksa napas dan denyut nadinya. Bima bernapas, tetapi denyut nadinya lemah. "Bawakan payung untuk meneduhinya dari matahari," perintah Maya. "Siska, payung apa? Untuk apa?" Gadis itu menunjukkan kecerdasan yang luar biasa dalam situasi darurat. "Sudahlah, pergi saja ke hotel, panggil dokter. Cepat!" Gadis itu berlari ke hotel, dan Maya menyadari bahwa ia harus memberikan pertolongan pertama sendiri. Orang-orang lain di pantai hanya menonton dengan rasa ingin tahu. Maya menekuk kaki Bima di lutut, memiringkannya ke samping, dan mendongakkan kepalanya ke belakang untuk membebaskan jalan napasnya. Kemudian ia berlari ke kursi berjemur di dekat laut, mengambil payung matahari, dan meletakkannya di dekat Bima. 30 detik kemudian, pria itu mulai sadar. Ia perlahan membuka matanya dan melihat Maya. Ia menatapnya tanpa kacamata dan topi. Maya, itu kamu?" tanya Bima dengan tidak jelas. "Iya, aku," jawab Maya, menyadari bahwa ia benar-benar lupa tentang penyamarannya. Pada saat yang sama, Siska kembali dari hotel bersama dokter. Dokter mendekati Bima, dan Maya kembali ke kursi berjemurnya. Ia melihat dokter menyuntikkan sesuatu pada mantan suaminya, memeriksa denyut nadinya, dan berbicara pada Siska. Semuanya baik-baik saja, hanya pingsan biasa, kemungkinan karena kepanasan. Sekarang ia harus dibawa ke kamar yang sejuk dan dibiarkan beristirahat. "Bagaimana aku akan membawanya?" Gadis itu terkejut. "Aku bisa jalan sendiri," bisik Bima, bangkit dari kursi berjemur, dan melihat sekeliling. Mungkin ia ingin mencari Maya, tetapi Maya tepat waktu kembali mengenakan topi dan kacamatanya dan berada di luar jangkauan pandang Bima. Kemudian ia bersama pacarnya berjalan kembali ke hotel. Maya tetap berbaring di pantai. Situasinya menjadi lebih rumit. Bima tahu bahwa ia melihatnya, tetapi mereka belum sempat berbicara. Entah ia akan menganggapnya sebagai igawan pingsan, atau ia akan mencarinya. Keinginan untuk bertemu Bima lagi benar-benar hilang dari Maya. Ia memandangi Dava yang sedang duduk dengan ponselnya dan memikirkan reaksinya terhadap ayahnya. Dan Bima hampir pasti ingin melihat putranya. Mungkin bahkan mulai berpartisipasi dalam pendidikannya. Kejadian hari ini menunjukkan kepadanya dengan siapa lebih baik bersama, dengan wanita yang berpengalaman dan cerdas atau dengan gadis bodoh dan materialistis. Maya tidak ingin Bima kembali ke dalam hidupnya. Lebih tepatnya, ia sangat takut akan hal itu, terutama jika Bima mulai menyesal dan meminta maaf di hadapannya. Maya adalah gadis yang cukup berbelas kasihan dan bisa memaafkan banyak hal, tetapi memaafkan pengkhianatan, bahkan baginya, terlalu berlebihan. Maya mengemasi barang-barangnya dan pergi makan siang bersama putranya di kafe hotel. Di setiap pria yang duduk di sana, ia melihat Bima. Karena cemas, ia tidak bisa makan dengan tenang. Ia menggandeng tangan Dava dan membawanya kembali ke kamar. Belum sempat ia berbaring di tempat tidur, telepon berdering. Telepon itu ada di suatu tempat di tas pantai, dan Maya tidak bisa menemukannya. Pada saat yang sama, terdengar ketukan di pintu. "Tunggu sebentar," teriak Maya dan terus mencari teleponnya. Beberapa detik kemudian, telepon berhenti berdering, dan ketukan di pintu terdengar lagi. "Ada apa sih? Kan sudah kubilang tunggu sebentar." Dengan sedikit kesal,
Maya berjalan ke pintu dan membukanya. Di koridor berdiri Bima. Maya langsung menutup pintu. Maya, tunggu. Terdengar suara Bima dari koridor. Maya berdiri beberapa detik, berpikir, dan membuka pintu lagi. Bagaimana kamu menemukanku? Di resepsionis. Aku tanya di kamar mana Nyonya Bima tinggal, dan menyebut namamu. Aku bukan istrimu, jawab Maya dengan tegas atas kecerdikan mantan suaminya. Aku tahu apa yang kamu rasakan sekarang, tapi ayo kita bicara. Aku mohon. Kamu tidak tahu apa-apa. Beri aku kesempatan untuk menjelaskan sesuatu. Tidak sekarang. Anakku bisa dengar. Kalau begitu, ayo malam ini di bar hotel, jam 10. Baiklah. Rasa ingin tahu Maya akhirnya menang. Tolong datang. Maya menutup pintu. Sekarang ia harus mempersiapkan diri secara mental untuk percakapan dengan mantan suaminya. Tapi ia tidak tahu bagaimana caranya. Selama sisa waktu sebelum percakapan ia gelisah. Apa yang akan Bima ceritakan padanya? Cerita apa yang akan ia karang? Apakah perlu mempercayai satu kata pun darinya? Maya tidak menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Satu-satunya hal, ia menetapkan pada dirinya sendiri untuk bersikap keras, tidak sentimental, dan kritis terhadap semua yang akan ia dengar. Dengan pemikiran seperti itu, setelah menidurkan Dava, ia menuju ke bar. Memilih meja kosong di sudut bar di mana musik paling tidak terdengar, Maya mulai menunggu. 10 menit kemudian, Bima muncul di pintu masuk. Maya tidak memberikan isyarat apapun agar ia lebih cepat menemukannya. Pria itu dengan cermat mengelilingi bar dan sampai ke meja paling jauh. "Halo Maya," kata Bima dengan nada bersalah. "Kita sudah bertemu," potong Maya. "Kamu sudah pesan sesuatu?" "Belum." "Kamu kesini untuk minum?" "Akan lebih mudah untuk berbicara. Sekarang." Bima menuju bar, memesan 2 koktail, dan membawanya ke meja. "Dokter sudah mengizinkanmu minum?" "Sepertinya setelah pingsan lebih baik ditunda. Aku ambil yang non-alkohol." "Oh ya. Terima kasih sudah menolongku di pantai hari ini. Kalau bukan karena kamu, aku tidak tahu apakah dia akan terpikir untuk memanggil dokter setidaknya." "Sama-sama. Kenapa kamu tidak menjaga kesehatanmu?" Dari mabuk langsung ke panas terik. "Entah kenapa, aku jadi kurang memperhatikan kesehatanku belakangan ini. Mungkin harus lebih perhatian. Lagi pula, usiaku bukan 18 tahun lagi." "Tidak. Untuk apa? Kamu kan sudah lama meninggal. Dan orang mati tidak butuh kesehatan." "Maya." Bima menghela napas berat. "Aku akan mulai bicara, dan tolong jangan potong pembicaraanku. Dengarkan aku. Aku mohon. Aku akan mencoba." "Jadi, 3 tahun lalu, aku mulai menerima ancaman. Perusahaan kami bersinggungan dengan salah satu organisasi yang sangat serius. Semuanya berawal ketika aku mengambil pinjaman untuk proyek baru kami. Bukan dari bank. Tentu saja. Bank tidak akan memberikan pinjaman dengan syarat seperti itu. Jadi aku beralih ke organisasi yang meragukan ini. Kami menandatangani kontrak. Sejumlah besar uang ditransfer ke rekening kami. Tapi kontraktor yang kami pilih tidak memenuhi kewajibannya dan menghilang. Kemudian, seperti yang dikatakan perwakilan mereka terlihat di Siprus, tapi bukan itu intinya. Aku menghubungi organisasi pemberi pinjaman, menjelaskan situasinya. Tapi tentu saja, tidak ada yang mau mendengarkanku. Aku diberi waktu sebulan untuk mengembalikan utang. Kami pergi ke polisi, tapi di sana mereka bilang tidak bisa membantu apa-apa karena baik organisasi ini maupun kontraktor bekerja secara tidak resmi. Sejak saat itu, mereka mulai meneleponku, mengirim email. Aku takut mereka akan mulai datang ke rumah kami, menuntut pengembalian uang, dan bagaimana aku bisa menemukan uang sebanyak itu dalam sebulan. Setiap hari, ancaman datang semakin sering, dan aku memutuskan untuk pergi jauh, ke Kalimantan. Setelah berada di sana selama beberapa minggu, aku sudah bersiap untuk kembali,
Ketika penjaga resor tempatku menginap memberitahuku bahwa sekelompok pemuda berpenampilan atletis mencariku, aku sadar bahwa aku telah ditemukan. Tidak ada tempat untuk lari. Mereka akan mengejarku di bandara, di stasiun, bahkan di resor ini. Aku bingung. Rasanya seperti hidup sudah berakhir. Aku ingat aku lari ke hutan, secara ajaib menemukan sinyal di sana, dan berhasil menelepon direktur utama kami, Pak Yudi. Aku masih ingat percakapan itu. Awalnya ia memotong pembicaraanku dan mengatakan bahwa kamu menelepon, menanyakan di mana aku. Aku sangat menyesal, tapi aku tidak bisa memberitahumu. Singkatnya, aku menceritakan semuanya padanya. Saat itulah kami menyusun rencana untuk memalsukan kematianku. Di sana, di Sungai Mahakam, kami sering naik speedboat, dan kami memutuskan untuk menggunakan itu. Aku memberitahu rekan-rekan perusahaan yang bersamaku di sana bahwa perlu menyebarkan berita tentang kematianku dan entah bagaimana menyelesaikan masalah dengan tim SAR. Pak Yudi harus menyebarkan berita itu ke seluruh perusahaan, dan datang menemuimu. Bagaimana bisa kamu? Bisik Maya. Aku menyelamatkan nyawa, dan bukan hanya nyawaku. Mereka bisa menekan aku melalui kalian. Bima menyesap koktelnya dan melanjutkan. Pak Yudi berjanji akan membantu kalian. Dia membantu. Nah, setidaknya begitu. Setidaknya begitu? Kamu pikir uang atau warisan bisa meringankan penderitaanku? Aku tidak hidup selama 3 tahun, mengerti? Ini perjalanan liburan pertamaku selama ini. Aku menyesal, tapi aku tidak punya pilihan lain. Mengertilah. Kamu bisa pergi bersama kami ke luar negeri, bersembunyi di sana. Mengapa kamu memilih jalan yang paling kejam? Orang-orang itu akan menemukan kalian bahkan di luar negeri. Terlebih lagi, aku dalam situasi di mana aku tidak akan sempat pergi kemanapun. Aku benar-benar terpojok. Kamu bisa menceritakan masalahmu sejak awal, tidak menunggu sampai titik kritis. Aku tidak ingin membebanimu. Kita punya anak kecil, jadi ketakutan tambahan tidak perlu bagimu. Kamu ingat tentang anak? Berapa kali kamu melihatnya dalam setahun terakhir hidupmu? Aku sangat sedih. Selama 3 tahun ini, aku menyadari betapa aku merindukan putraku. Bagaimana bisa kamu begitu? Seru Maya, keluar dari segalanya dengan bersih, merasa tersakiti, lemah. Aku menyadari. Ingin yang terbaik, tidak ingin membebani. Tapi jika kamu begitu merindukan putramu, mengapa tidak memberitahu bahwa kamu masih hidup? Aku tidak bisa melakukannya. Bahaya masih ada. Aku sama sekali tidak boleh muncul di kota, dan telepon bisa disadap. Dan aku tidak bisa membayangkan bagaimana reaksimu terhadap telepon dari alam baka. Sangat mulia. Meninggalkan istri dalam duka selama 3 tahun dengan anak kecil. Aku berharap kamu akan cepat melupakanku. Hubungan kita saat itu jauh dari ideal. Menarik. Salah siapa? Aku akui bahwa aku bersalah, termasuk dalam apa yang terjadi dengan hubungan kita. Dan apa yang harus kulakukan dengan ini? Melompat kegirangan ke pelukanmu? Jangan ironis. Aku benar-benar merasa sangat buruk. Baiklah. Lalu apa yang terjadi denganmu? Dan selanjutnya adalah 2 tahun berlari tanpa henti. Aku mengganti nama keluarga, tinggal di berbagai kota, tetapi tidak pernah menemukan tempat untuk diriku sendiri. Dengan lega yang luar biasa, aku menerima berita bahwa organisasi keuangan yang aku berutang telah dilikuidasi, dan pimpinan, karyawan, serta penagih utangnya ditangkap. Aku segera kembali ke kota kita dan dengan bantuan koneksi lama, memulai bisnis baru. Keuntungannya tidak besar, tapi cukup untuk hidup. Apakah kamu pernah mengingat kami? Aku dan Dava, setelah kembali, mengingat. Dan tidak sekali. Tapi sejujurnya, aku benar-benar yakin bahwa kamu sudah melupakanku saat itu dan tidak memberitahu tentang diriku. Aku memutuskan bahwa tidak ada lagi Bima Prawira di masa lalu. Sekarang ada Bima Wijaya yang baru, dengan bisnis baru dan kehidupan pribadi yang baru. Kamu mengganti nama keluarga Prawira menjadi Wijaya? Ya,
Aku pikir itu simbolis. Original, tawa Maya. Aku kadang-kadang teringat tawamu. Hentikan. Aku tidak bisa mendengarnya. Tidak perlu bermain sebagai suami dan ayah yang menderita di sini. Mengingat. Dan ketika kamu mulai pergi berlibur tanpa henti, meninggalkan aku dan Dava sendirian, kamu juga teringat tawaku? Kan sudah kubilang aku bersalah padamu. Aku benar-benar bodoh. Bagus kamu mengakuinya. Tapi penyesalanmu tidak akan menghapus tahun-tahun penderitaanku. Aku tidak tahu dengan tujuan apa kamu memutuskan untuk berbicara denganku. Pertama-tama, aku hanya ingin menjelaskan. Dan kedua, mendengar pengampunanmu. Jadi kamu pikir kamu akan menceritakan kisah sedihmu tentang bagaimana kamu diancam, bahwa kamu tidak punya pilihan, dan aku akan terharu dan memaafkan perselingkuhan dan pengkhianatanmu. Bima tidak tahu harus menjawab apa. Ia menatap gelasnya yang kosong dan sudah bersiap untuk mengambil yang berikutnya. Bima bangkit sedikit dan langsung duduk kembali. Ada apa? Maya berpikir bahwa Bima kembali merasa tidak enak badan. Sekarang akan ada keributan. Tolong jangan perhatikan apapun dan jangan dengarkan apapun. Maya awalnya tidak mengerti rangkaian kata yang diucapkan mantan suaminya. Tetapi sesaat kemudian, pacar Bima saat ini, Siska, mendekati meja. Ah, di sini rupanya kamu. Dasar bajingan. Sudah kuduga kamu lari ke bar dengan perempuan lain, katanya dengan keras dan menampar Bima. Siska, kamu salah paham. Aku sudah lama paham tentangmu. Kamu bukan laki-laki, tidak bisa menafkahiku, dan masih lari ke perempuan lain. Siska memandang Maya. Dan kamu tahu tidak dia itu janda gatel, bawa anak. Aku lihat mereka di lift. Dia mau memanfaatkanmu. Bodoh. Siska, hentikan segera. Tidak. Tidak. Biarkan dia melanjutkan. Maya ikut campur dalam percakapan. Dasar perempuan murahan, masih berani melawanku. Siska berbalik ke arah Maya dan mencoba menjambak rambutnya. Tetapi Bima tepat waktu bereaksi, menarik pacarnya, dan mendudukannya di kursi di sebelahnya. Lepaskan aku sekarang juga. Lepaskan. Tenang, kata Bima dengan keras. Dia tidak bersalah apa-apa. Dia bersalah karena merebut laki-laki orang. Siska tidak berniat untuk tenang. Anda benar sekali. Maya terus memprovokasi gadis itu. Justru untuk itulah saya datang ke bar ini, untuk merebut pria terhormat Anda. Pria yang setia, berbakti, dan jujur seperti itu sekarang sudah tidak bisa ditemukan. Nah, Anda telah kehilangan kebahagiaan Anda dalam pertarungan yang tidak seimbang dengan saya. Maya, kamu juga jangan ikut-ikutan. Bima mencoba menenangkan mantan istrinya juga. Lepaskan aku. Akan kucabut semua rambutnya. Teriak Siska. Cukup. Siska, ini mantan istriku. Gadis itu langsung terdiam. Apa? Istri? Istri yang kamu tinggalkan bertahun-tahun yang lalu itu? Iya, jawab Bima dengan sedikit canggung, mencoba menyembunyikan matanya. Ditinggalkan bertahun-tahun yang lalu. Maya tertarik dengan ungkapan itu. Aku akan mengatakan. Terseret arus. Tidak. Lebih baik lagi. Bima tidak bereaksi apa-apa terhadap ini. Tentu saja, ia tidak menceritakan pada pacar barunya tentang semua petualangannya. Tunggu. Siska terkejut. Anak yang kulihat bersamanya itu. Anakmu? Anakku. Kamu bilang kamu tidak punya anak. Aku berbohong. Siska terdiam sejenak. Ia perlu mencerna apa yang baru saja ia dengar. Anda tidak perlu khawatir. Maya menenangkannya. Dengan anak ini, dia tidak punya banyak hubungan, hanya secara biologis. Anak itu hampir melupakan ayahnya. Jadi Anda bisa menganggap dia tidak berbohong. Maya. Bima mencoba membela diri. Bagaimana aku tidak sadar dari awal? Siska memotong Bima. Istri ditinggalkan. Anak ditinggalkan, dan aku pun akan kamu tinggalkan juga. Sudah, aku tidak bisa melihatmu lagi.
Selamat tinggal. Siska bangkit dari tempat duduknya dan berlari keluar dari bar. Bima berlari mengejarnya. Maya ditinggal sendirian dengan koktailnya yang belum habis. Bisakah ia membayangkan seminggu yang lalu, apa yang akan terjadi pada liburan pertama dalam bertahun-tahun ini? Setelah liburan seperti ini, seperti kata orang, akan dibutuhkan liburan lagi. Begitu banyak peristiwa yang harus dicerna dalam waktu lama. Tetapi di dalam hatinya ia senang. Pertama, karena Bima masih hidup. Ya, dia bajingan, pengkhianat, pembohong, tetapi dia hidup. Kedua, Maya menyadari bahwa periode berkabung dalam hidupnya telah berakhir. Sekarang akan muncul kesulitan baru, cerita Dava tentang ayahnya. Tapi semua ini hanyalah masalah sehari-hari, bukan tragedi. Setidaknya, kehidupan Maya akan menjadi jauh lebih menarik dari sebelumnya. Oleh karena itu, ia tidak memperhatikan teriakan, hinaan, dan upaya untuk menjambak rambutnya dari pihak gadis yang berapi-api itu, karena ia tahu bahwa tahap baru dalam hidupnya telah dimulai, dan masa lalu tidak akan pernah kembali, bahkan dalam kenangan. Maya bangkit dan dengan santai keluar dari bar. Ia ingin berjalan-jalan sebentar di udara segar. Di halaman hotel sudah tidak ada siapa-siapa lagi. Semua orang berada di kamar atau di bar dan restoran. Menghirup udara hangat Bali, Maya merasa bahwa ia telah bebas. Belenggu duka telah hancur. Ia berjalan ke sebuah taman kecil dan melihat Bima duduk di bangku. Dilihat dari ekspresi wajahmu, kamu tidak berhasil mengejarnya, kata Maya dan duduk di sebelah mantan suaminya. Berhasil. Tapi sepertinya dia meninggalkanku, kali ini untuk selamanya. Sekarang dia sedang mengemasi barang-barangnya dari kamar. Untuk apa kamu butuh drama anak-anak ini? Kalian kan tidak pernah bisa akur semenit pun tanpa bertengkar. Setiap malam aku mendengar detail hubungan kalian. Aku tidak tahu. Sesuatu menahanku. Dia muda. Aku sudah tidak lagi. Ingin energi muda, keceriaan, sudah bersenang-senang, kan? Jawab Bima sambil melambaikan tangan. Dengar, aku tidak mau memarahimu lagi. Terlebih lagi, kamu sendiri tahu betul tentang dirimu. Tapi katakan, apa kamu tidak kasihan pada dirimu sendiri? Apa maksudmu? Nah, lihat, kamu seumur hidup terus berlari, mencoba mengejar uang, mendapat ancaman jiwa yang membuatmu harus memalsukan kematianmu sendiri. Mencoba mengejar kebahagiaan dalam kehidupan pribadi, mendapat gadis naif dan cerewet ini. Kamu masih belum terlalu tua, tapi sudah pingsan karena mabuk. Untuk apa semua ini kamu butuhkan? Kemana kamu sampai? Kau tahu, selama beberapa tahun terakhir aku hampir sampai pada titik untuk menanyakan pertanyaan itu pada diriku sendiri. Tapi setiap kali aku lari darinya dengan bantuan alasan-alasan klise. Uang? Tentu saja. Tidak pernah ada kata cukup. Uang memberi kebebasan, keamanan. Tapi kenyataannya, bagiku justru sebaliknya. Hubungan? Itu kan energi baru, darah muda. Memberi lebih banyak semangat hidup, kegembiraan. Di sini juga meleset. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tersesat. Tapi kan kamu sendiri yang membawa dirimu ke keadaan ini. Kamu kehilangan dirimu sendiri. Kamu mengasihani dirimu sendiri dengan cara yang salah. Memangnya ada cara mengasihani yang berbeda? Tentu saja. Kasihanmu pada dirimu sendiri itu merusak. Tidak ada gunanya. Malah sebaliknya, itu akan menenggelamkanmu lebih dalam. Kamu tidak mengasihani dirimu sendiri, tapi menghancurkannya. Kasihan yang produktif seharusnya berbunyi seperti ini. Ya, kesalahanku membawaku ke situasi yang sulit, tapi aku cukup kuat untuk meninjau kembali prinsip-prinsipku dan mencoba membangun kembali semuanya. Kurang lebih begitu. Maya sendiri tidak menyadari bagaimana kemarahannya terhadap Bima menghilang entah kemana. Ia melihat seorang pria yang lemah dan tidak percaya diri, tetapi sama sekali tidak berbahaya. Ia bahkan ingin membantunya. Sejenak,
Maya bahkan takut bahwa ini adalah manifestasi dari perasaan yang terbangun kembali. Justru inilah yang ia takutkan ketika pertama kali melihat mantan suaminya. Tapi tidak, kasihan dan cinta adalah hal yang sangat berbeda, meskipun terkadang sulit untuk membedakannya. Dan yang dirasakan Maya adalah kasihan. Maya, terima kasih. Untuk apa? Pada suatu saat dalam percakapan kita di bar, aku berpikir bahwa sekarang kamu akan menamparku, berbalik, dan lari. Terima kasih karena kamu tidak melakukannya. Aku memang punya pikiran seperti itu, senyum Maya, tapi rasa ingin tahu mengalahkannya. Dengar, bagaimana kamu tidak takut kembali ke kota? Kamu kan punya begitu banyak kenalan di sana, teman-teman. Aku dan Dava pada akhirnya bisa melihatmu. Aku tidak tinggal di kota, tapi di sekitarnya, di sebuah kompleks perumahan. Aku tidak muncul di pusat kota, bekerja sebagian besar dari jarak jauh. Ke kota hanya dengan mobil. Dan kemudian, aku mengubah penampilan dan nama keluarga secara drastis. Tampaknya itu sudah cukup, dan memang, sampai bertemu denganmu, penyamaran berjalan dengan sukses. Dan saat pertemuan pertama denganku pun berjalan cukup sukses. Maya teringat bagaimana pertama kali ia melihat Bima di bandara. Tapi topi lebarnya tidak memungkinkan ia mengenalinya sebagai mantan suaminya. Kalau bukan karena Dava, mungkin kita tidak akan duduk di sini sekarang. Dia mengenaliku? Ya, aku sendiri tidak menyangka. Aku berharap dia sudah lama melupakan segalanya. Bima menghela napas berat. Maya, aku ingin bertemu dengannya. Untuk apa? Aku tahu aku tidak akan pernah menjadi ayah yang seutuhnya baginya. Tapi aku sangat ingin melihatnya. Kamu sendiri yang bilang bahwa aku bisa membangun kembali semuanya. Beri aku kesempatan itu. Kumohon. Maya tidak tahu harus menjawab apa pada Bima. Mungkin sekarang, ketika Dava masih cukup kecil dan belum memasuki masa pubertas, adalah waktu yang tepat untuk mengembalikan kehadiran ayah dalam keluarganya. Tapi Maya takut untuk mengambil langkah yang begitu tegas. Ia sudah terbiasa membesarkan Dava sendirian. Aku tidak tahu. Pertemuan ini bisa sangat berat baginya. Aku mengerti segalanya. Aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk bersikap sopan. Baiklah, tapi begini saja. Besok pagi aku akan mempersiapkannya, memberitahunya tentangmu. Kemudian kita bertemu, berbicara sebentar. Setelah pertemuan, aku akan berbicara dengannya lagi sendirian. Dan hanya jika dia ingin melihatmu lagi, kita akan lihat apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tentu saja. Kalau begitu, besok jam 11 di kafe hotel. Ya. Hanya saja, ingat, bagi Dava, kamu adalah seorang penjelajah, menjelajahi negeri-negeri baru. Idemu menarik. Baik, aku mengerti. Maya berpamitan dan pergi ke kamarnya. Ia gelisah dan tidak bisa tidur sampai pagi. Sulit baginya untuk membayangkan bagaimana pertemuan besok akan berjalan, bagaimana reaksi Dava, bagaimana Bima akan bersikap. Terlalu banyak faktor yang tidak bisa diprediksi. Atau mungkin putranya tidak mau melihat ayahnya lagi. Dalam pemikiran ini, Maya berbaring sampai alarm berbunyi. Ia menyetelnya pada jam 10 pagi agar sempat bersiap-siap dan menjelaskan semuanya pada Dava. Bunda, hari ini kita mau kemana? Tanya putranya, mengamati ibunya yang sedang merias wajah. Iya. Maya berbalik ke arah Dava. Ingat penumpang di pesawat yang kamu sebut ayah? Ingat. Nah, kamu benar. Ternyata itu memang ayahmu. Bayangkan, dia kembali dari perjalanannya, langsung ke Bali. Kan ku bilang. Seru anak itu gembira. Dan kita akan menemuinya hari ini? Ya. Dia akan sangat senang melihatmu. Dan aku juga. Maya senang dengan reaksi putranya. Ayahnya menarik baginya, yang berarti secara psikologis pertemuan ini seharusnya tidak terlalu berat bagi Dava. Di mana saja dia selama ini? Tanya anak itu. Dia sendiri yang akan menceritakan semuanya padamu.
Ketika waktu mendekati jam 11, Maya dan putranya keluar dari kamar. Ia semakin gugup. Mungkin sebaiknya batalkan saja pertemuan ini selagi belum terlambat. Biarkan saja seperti sebelumnya. Tidak, tidak ada jalan kembali. Maya sudah memberitahu Dava segalanya. Dan pembatalan pertemuan secara tiba-tiba justru akan menimbulkan trauma psikologis yang sangat ia khawatirkan. Maya dan putranya sampai di kafe yang terletak di lantai pertama hotel. Bima sudah duduk di dalam. Melihat mantan istri dan putranya, ia bangkit dan berjalan menghampiri mereka. "Ayah," kata Dava dengan keras dan juga berjalan menghampiri Bima. "Halo, halo, jagoanku," kata Bima sambil memeluk putranya. Maya menyapa mantan suaminya, dan mereka semua duduk di meja. "Nah, ceritakan bagaimana kabarmu?" Bima bertanya pada putranya. "Baik-baik saja. Di sini keren sekali. Aku dan Bunda baru pertama kali melakukan perjalanan sekeren ini. Kalian hebat. Dan aku selalu teringat ayah." Lanjut anak itu berbagi kesan. Maya memandangnya dengan heran. "Benarkah? Benar? Benar. Hanya saja aku lihat Bunda tidak terlalu senang kalau aku mulai bertanya tentang ayah. Aku pikir itu karena Bunda sangat mengkhawatirkan ayah. Jadi aku berusaha untuk tidak membicarakannya lagi di depan Bunda. Aku hanya memikirkannya. Dan ayah di mana saja selama ini? Aku. Yah. Bunda mungkin sudah menceritakan sesuatu padamu." Bima menahan air mata sekuat tenaga. "Aku berada di tempat yang jauh dan tidak bisa pulang menemui kalian. Begitulah pekerjaanku. Mengerti? Bepergian ke berbagai kota, desa, hutan, danau, menjelajahi wilayah berbahaya. Pekerjaan ini menuntut kehadiran terus-menerus. Dan kami para penjelajah sangat jarang bertemu dengan keluarga kami. Kenapa ayah tidak berhenti saja dari pekerjaan itu agar kami, aku dan Bunda, bisa lebih sering bertemu denganmu?" "Yah, seseorang harus melakukannya. Biarkan saja orang lain yang melakukannya, yang tidak punya siapa-siapa untuk ditemui, yang tidak ada yang menunggu." Bima menyadari bahwa ia tidak bisa lagi menahan emosinya. Ia berpura-pura menerima telepon mendesak dan berlari ke toilet. Ya, dalam situasi seperti ini, terkadang pria juga perlu menangis. "Lihat, Dava, betapa sibuknya pekerjaan ayah," kata Maya, tinggal berdua dengan putranya. Bahkan saat liburan, telepon terus berdering dan mengganggu. Untuk apa dia punya pekerjaan seperti itu? Keluh anak itu. Setiap orang punya panggilannya masing-masing. Beberapa menit kemudian, Bima kembali. "Maaf, harus terputus. Kami baru saja membicarakan pekerjaanmu yang sibuk dan panjang, yang tidak memungkinkanmu bertemu dengan putramu." Maya mulai mengarahkan pembicaraan ke partisipasi Bima selanjutnya dalam pendidikan Dava. "Ya, mengenai pekerjaan." Bima sedikit ragu. "Kau tahu, Dava, aku sudah berhenti dari pekerjaan itu. Baru saja, lewat telepon. Benarkah?" "Hore! Sekarang kita akan lebih sering bertemu?" tanya anak itu dengan gembira. "Ya, kita pasti akan lebih sering bertemu." Bima memandang Maya. "Tentu saja, jika Bunda tidak keberatan." "Bunda, apa kamu bisa keberatan?" Dava terkejut. "Tentu saja aku tidak akan keberatan. Tapi seberapa sering kalian akan bertemu akan sangat bergantung pada ayah." "Aku janji kita akan bertemu sesering mungkin," kata Bima dengan tegas kepada putranya. "Kenapa kamu tidak tinggal bersama kami seperti dulu?" Bima tidak tahu harus menjawab apa pada Dava. Ia menatap mantan istrinya dengan bingung. Maya mencoba keluar dari situasi yang sulit ini. Karena ayah harus secara bertahap memulai hidup baru, mencari pekerjaan baru, dan ia tidak akan punya cukup waktu untuk bersama kita terus-menerus. Lalu, kalau sudah dapat pekerjaan, dia bisa kan? Dava membuat Maya dan Bima semakin canggung. "Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti." "Nanti kita lihat saja," Maya mengelak. Bima, Maya, dan Dava masih lama duduk di meja dan mengobrol.
Mereka membahas liburan, laut, dan perjalanan, menceritakan tentang kehidupan mereka, dan membuat rencana untuk masa depan. Hari tidak berakhir dengan sarapan di kafe. Mereka semua pergi ke pantai bersama. Bima bahkan mulai mengajari putranya berenang. Mereka seolah-olah saling memahami dengan cepat. Bahkan dengan ibunya, proses belajar apapun tidak berjalan dengan minat seperti ini. Maya mengamati semua ini dan teringat masa-masa ketika ia dan Bima baru memulai hubungan dan ketika Dava baru lahir. Itu adalah nostalgia yang menyenangkan. Tetapi dengan sangat cepat Maya kembali menenangkan diri. Tidak bisa begitu saja melupakan perbuatan Bima, perselingkuhan, dan pengkhianatannya. Bagus bahwa ia dan putranya bisa akur, tetapi perlu menjaga jarak agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Bahkan meskipun Bima telah banyak berubah selama ini. Menjelang malam, mereka bertiga berjalan-jalan di kota. Dari samping, Maya, Bima, dan Dava tampak seperti keluarga bahagia yang sesungguhnya. Hari mulai gelap, dan mereka kembali ke hotel. Setelah berpamitan di lift, Maya dan Dava masuk ke kamar mereka. "Nah, bagaimana? Kamu suka bersama ayah?" tanya Maya. "Sangat suka. Aku ingin setiap hari kita seperti ini, bersama-sama. Setiap hari tidak bisa. Besok kita sudah harus terbang pulang." "Apa? Besok? Ya?" Maya dengan semua petualangan bersama Bima ini seolah-olah lupa bahwa liburan akan segera berakhir. "Sayang sekali. Apa kita akan terbang pulang bersama ayah?" "Tidak. Dia akan terbang nanti. Kita akan bertemu dengannya lagi di kota kita. Menunggu lagi." "Jangan khawatir. Kali ini kamu akan menunggu jauh lebih singkat," jawab Maya dengan penuh harap. "Bunda, kenapa kalian tidak bisa tinggal bersama seperti dulu? Kan sudah Bunda jelaskan. Inilah hidup. Terkadang kita harus memilih apa yang tidak terlalu kita sukai. Jalan seperti itulah yang harus dipilih ayah. Tapi semuanya akan berubah bagi kita. Kita akan lebih sering melakukan perjalanan seperti ini, lebih sering bertemu dengan ayah. Kamu akan suka." "Baiklah," kata anak itu sambil menguap dan pergi ke tempat tidurnya. Maya juga segera berbaring, tetapi beberapa menit kemudian telepon berdering. Maya diam-diam keluar ke balkon dan menutup pintu rapat-rapat agar tidak membangunkan Dava. "Halo, Maya. Ini kamu?" Terdengar suara Bima di telepon. "Ya. Kamu masih punya nomorku. Seperti yang kamu lihat. Nah, bagaimana Dava? Kamu sudah bicara dengannya?" "Sudah. Dia senang." "Itu bagus sekali. Kalau begitu, besok kita ulangi jalan-jalannya?" "Tidak. Besok kami sudah terbang." Aku sendiri hampir lupa. Untung ada pengingat di telepon. Sayang sekali. Begitu cepat. Aku baru 3 hari lagi. Dan besok sama sekali tidak ada kesempatan untuk bertemu? Pagi-pagi sebentar saja. Tapi ayo kita berdua. Aku sudah bilang pada Dava bahwa kalian akan bertemu lagi setelah kami tiba. Kenapa kamu terburu-buru begitu? Dia sudah terlalu banyak mendapat kesan hari ini. Kurasa lebih baik membangun kontak secara bertahap. Mungkin kamu benar. Di mana kita bertemu? Ayo di taman di halaman hotel. Baiklah. Kalau begitu, selamat malam dan sampai besok. Lama menyimpan dendam? Dan untuk apa marah? Pada kelemahanmu? Kelemahan bukan kejahatan. Jadi, kamu bisa hidup tenang. Aku tidak dendam padamu. Kamu wanita yang sangat bijaksana. Aku lama tidak bisa tidur, terus memikirkan Dava dan kamu. Ingat dia bertanya mengapa kita tidak bisa mulai hidup bersama lagi? Ingat. Tadi malam dia bertanya lagi padaku. Jadi, mungkin dia benar? Jika kamu sudah memaafkanku, jika kita bisa akur dengan Dava, mengapa kita tidak memulai semuanya dari awal lagi? Bagaimana menurutmu? Kamu setuju? Tidak. Jawab Maya setelah terdiam sejenak. Betapa sulitnya ia mengeluarkan kata itu.
Kemungkinan untuk mengulangi kebahagiaan keluarga di masa lalu begitu menggoda. Perasaan Maya terhadap Bima kembali berkobar, tetapi ia menahan diri. Maya ingat peringatan yang ia berikan pada dirinya sendiri di pantai. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Jawaban ya yang tergesa-gesa bisa menjadi kesalahan itu. Semuanya berputar terlalu cepat dan tiba-tiba. Sebenarnya, dengan Bima yang baru ini, ia baru kenal beberapa hari. Untuk memulai hubungan serius dan hidup bersama, itu terlalu singkat, dan pengampunan yang ia berikan pada Bima sama sekali tidak berarti kemungkinan untuk memulai hubungan itu. Memaafkan adalah satu hal, tetapi tidak membiarkan sakit hati baru adalah hal lain. Bima tidak membantah penolakan Maya. Ia menggelengkan kepala dan berkata, "Aku mengerti jawabanmu. Di posisimu, aku bahkan tidak akan memaafkan diriku sendiri. Tapi terima kasih untuk itu. Yang penting, penolakanku tidak akan mempengaruhi kembalinya seorang ayah bagi anak. Untuk itu kamu tidak perlu khawatir. Begitu aku tiba, aku akan langsung menemuimu. Tolong kabari kalau kalian sudah mendarat, dan tetap berkomunikasi ya. Kamu juga, jangan menghilang kali ini. Tidak akan menghilang." Maya harus kembali ke kamar dan bersiap-siap ke bandara. Baik ia maupun Bima jelas ingin berpelukan sebagai tanda perpisahan, tetapi mereka tidak melakukannya. Mungkin, dengan mengatakan tidak, Maya telah membuat pilihan tersulit dalam hidupnya. Ia pada dasarnya adalah orang yang tidak bisa menolak sejak kecil. Dan di sini, ia mengatasi semua perasaannya. Dengan demikian, Maya membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia adalah wanita yang kuat dan mandiri dari perasaan. Setelah berbalik, ia mendengar Bima memanggilnya. "Tunggu, ada apa lagi?" "Ya, tolong katakan. Apakah penolakanmu itu untuk selamanya? Atau aku masih punya kesempatan?" "Kita lihat saja nanti," jawab Maya dan dengan langkah cepat berjalan ke hotel. Di dalam lift, air mata mulai menggenang di matanya. Tidak. Itu bukan air mata perpisahan yang sedih dengan Bima, karena hanya dalam beberapa hari mereka akan bertemu lagi. Itu adalah air mata kebahagiaan. Kebahagiaan dari sensasi baru, dari halaman-halaman baru dalam hidup. Selama hari-hari liburan ini, Maya belajar untuk melihat hidup secara berbeda, mengelola emosi dan perasaannya, menemukan ayah untuk anaknya, tetapi pada saat yang sama tidak terjerumus ke dalam hubungan yang naif dan tanpa pikiran dengan Bima. Keseimbangan seperti itu hanya bisa dijaga oleh wanita yang bijaksana, dan menjadi seperti itulah Maya di hari-hari musim panas yang hangat ini.